Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kembali berjumpa dengan saya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, supaya semakin lebih menguatkan kita pada hari ini, mari kita ambil sikap tenang, sikap saat teduh, dan sikap untuk menenangkan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya bersyukur kepadamu di mana kasih dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya dan juga Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melanjutkan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberikan pemahaman Bapak setiap apa yang kami renungkan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk dapat merenungkan firman yang kami bacakan ini. Tutup bungkus kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan jika ada roh jahat, kuasa kegelapan yang mengganggu setiap kami pada saat ini, kami sehati sepikir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius Demikianlah firman Tuhan yang di bawah perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat pertama, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Ayat 5, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya.
Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 17, sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 20, katanya atau kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulanlah, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan pada malam hari ini. Dan dari ayat yang telah kita bacakan ini barusan, di mana saya memberikan satu tema, hidup dalam standarnya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tema pada hari ini yaitu hidup dalam standarnya Tuhan. Nah, kadangkala setiap pribadi atau dalam kelompok yang banyak memiliki nilai aturannya, baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis, dan kemudian dijadikan sebagai standar hidup pribadi atau bersama. Ada orang yang hidup berdasarkan standar nilai-nilai dalam lingkungan dan standar nilai dalam kekeluargaan serta dalam standar nilai diri sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, di zaman Tuhan Yesus ada juga kelompok orang Farisi. Nah, di mana memiliki standar hidup berdasarkan adat istiadat nenek moyang yang masih pegang sampai detik ini. Ketika zaman nenek moyang melakukan, bahkan sampai mereka bawa-bawa di zaman perjanjian baru. Seperti yang dikutip di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 4. Sebab orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena berpegang dalam adat istiadat nenek moyang mereka. Dan juga kalaupun pulang dari pasar pun, atau mereka pulang ke suatu tempat, mereka harus mencuci, melakukan pembasuhan terlebih dahulu. Karena misalnya ketika mereka keluar habis dari pasar, mereka tidak masuk ke rumah tanpa melakukan pembasuhan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya boleh juga sih berlaku di zaman sekarang, karena apalagi di zaman COVID-19 ya kita harus mencuci tangan, boleh juga sih. Tapi jangan kita ikuti dengan adat istiadat orang Farisi ini. Bapak Ibu yang terkasih, dan banyak warisan lainnya yang mereka pegang umpamanya dalam hal mencuci, seperti cawan, kendi, dan juga perkakas-perkakas lainnya Bapak Ibu. Nah, setiap orang percaya yang juga memiliki nilai atau aturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang menjadi standar hidup orang percaya yaitu merupakan identitas diri yang membedakan dengan cara hidup yang duniawi. Tetapi standar hidup orang percaya ialah dengan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Seperti yang terdapat di dalam kitab Mazmur 19 ayat 105. Demikian firman berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian juga yang diikuti dalam 2 Timotius
3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, Bapak Ibu. Nah, kita harus hidup dalam standarnya Tuhan. Apalagi kita sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, dosa kita sudah diampuni oleh Bapak Ibu. Marilah kita hidup dalam standarnya Tuhan. Jangan melakukan dosa lagi. Kalau kedaginganmu, kalau pemikiranmu jahat, segera ubah pemikiranmu itu. Mari kita belajar bagaimana melakukan hidup sesuai standarnya Tuhan. Mari kita terus belajar, terus memperbaharui diri. Jangan sama seperti orang Farisi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya renungan singkat yang hamba saya secara pribadi, biarlah Tuhan memberkati kita. Terima kasih.